Selamat malam, shalom. Yang di rumah-rumah mana suaranya bagi Tuhan Yesus? Sorak-sorai katakan Mari angkat suara kita saudara, biar rumah-rumah memuji Tuhan, berkata ajaib kau Tuhan. Sama-sama nyatakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau mega bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama nyatakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau mega bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama menari bagi Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia Yesus, Dia Raja yang layak kita agungkan. Dia ajaib, agung dan perkasa. Mari sama-sama panggil namanya, serukan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya.
firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 2-3 berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini hati kami saat ini Tuhan. Kerinduan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu. Sebab Engkau Allah mulia. Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Engkau Raja kami dan sahabat kami Tuhan. Kaulah Rajaku dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
lebih lagi. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sebab kami tahu Engkau yang besar Tuhan. Sebab itu kami mau memuji-Mu Tuhan. Setiap jiwa menyembah-Mu Bapa. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi
You sungguh besar, sungguh besar Allahku, sungguh besar Allahku, sungguh besar Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our Shalom saudara, terima kasih untuk apa yang telah dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia PTC atau Pulau Gadung Trade Center, ya. Dan terima kasih juga untuk pemimpin, untuk gembala, koordinator, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita akan membaca di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Mari saudara buka Alkitab Anda di dalam maksud saya di dalam Bible, yaitu di dalam Perjanjian Baru, yaitu suratan Efesus. Efesus pasalnya yang ke-6, Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 bagian A saja ya. Untuk mempersingkat waktu, Anda dan saya boleh membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasalnya yang ke-6
ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 bagian A saja ya. Tentang perlengkapan rohani. 1, 2, dan 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bagian yang terakhir, ayat yang ke-18, bagian A saja, dalam segala doa dan permohonan. Amin, saudara. Nah, saya mengambil tema khotbah saya pada malam hari ini, yaitu tegar di dalam krisis, ya. Tegar di dalam krisis. Jadi bukan di luar krisis, tetapi di dalam krisis. Saudara sadar tidak sadar, suka tidak suka, senang tidak senang, saya dan Anda semua, bahkan di republik ini, bahkan di belahan dunia lainnya sedang terjadi krisis itu. Dan krisis itu bukan hanya sekedar krisis penyakit atau kesehatan, tetapi sudah merambah masuk di dalam krisis ekonomi, keuangan. Bahkan hari-hari ini kita bisa melihat terjadi juga satu krisis kepercayaan. Saya berani katakan demikian karena sudah kurang lebih 1 tahun kita melewati krisis ini, khususnya pandemik COVID-19, Corona 19. Dan itu memberikan dampak yang sangat signifikan. Dan kita tahu bahwa gereja-gereja itu tertutup dan ditutup. Dan bukan hanya itu, akibatnya dampaknya ke rumah tangga, ke keluarga, ke bisnis kita, usaha, keuangan, finansial kita, bahkan di dalam berbakti kita, saudara. Nah, kita melihat ada banyak orang Kristen ketika mereka melihat ini dan mereka mengatakan ini adalah akhir zaman. Saya tahu tentang akhir zaman, tetapi jangan cepat-cepat untuk menghubungkan dengan hal akhir zaman, sehingga akhirnya kita lupa dengan pekerjaan kita sendiri. Pekerjaan kita adalah menghadapi segala sesuatu dalam keadaan siap sedia. Coba Anda perhatikan ayat yang ke-13, di situ dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi kita boleh menerjemahkan hari yang jahat itu juga sekarang. Dan posisi daripada orang yang percaya, orang Kristen adalah tetap berdiri. Tetap berdiri di dalam kepercayaan, dan jadilah Kristen-Kristen, orang-orang yang percaya, ya, yang tidak memiliki krisis itu, krisis kepercayaan. Karena bagi saya dan Anda ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyesatkan ketika krisis dalam hal kepercayaan kepada Kristus Yesus. Nah, Anda lihat judul perikop di atas, di situ dikatakan tentang perlengkapan rohani. Jadi ternyata untuk menghadapi segala bentuk krisis, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul perikop perlengkapan rohani. Saya mengerti juga tentang perlengkapan jasmania. Dan banyak orang sebelum krisis itu berlomba-lomba di dalam mendandani or making up, ya, make up, entah itu muka, entah itu aksesoris, entah itu tampilan, pakaian, segala macam. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya yang jauh terlebih penting dari perlengkapan jasmania adalah perlengkapan rohani. Kita bisa melihat justru kita bisa menang, bahkan tadi di ayat yang ke-13 dikatakan supaya saya dan Anda bisa dapat
mengadakan perlawanan, ya, bukan hanya diam dan bukan hanya diinjek-injek dan menjadi orang yang kalah. Saya dan Anda sudah ditakdirkan sesungguhnya menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita selalu pakai ayat itu, lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan krisis, dalam bentuk krisis apapun itu, bahkan krisis rumah tangga, krisis di dalam pelayanan, ya, kita bisa melihat ada begitu banyak orang kalah. Sehingga akhirnya kita bisa melihat mereka menjual hak kesulungan itu. Mereka sudah tidak percaya lagi kepada Kristus. Karena termakan juga dengan omongan-omongan dari para ahli lah yang menyatakan diri dengan disiplin ilmunya. Ada seorang doktor yang saya baca bahwa sesungguhnya tidak ada akhir zaman atau tidak ada kehidupan setelah kematian. Saya ingin berkata, ya, dia boleh saja memiliki paradigma itu, tapi saya dan Anda juga harus memiliki paradigma yang berbeda. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita percaya akan adanya kehidupan masa depan. Amin, saudara. Kehidupan setelah kematian. Kita percaya itu. Oleh sebab itu, ketika saya sedikit berbicara kepada salah satu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia bilang bahwa setelah mati tidak ada kehidupan dan hidup ini selesai. Kenapa Pak Yohan melayani Tuhan sampai berlelah-lelah? Karena setelah Bapak mati tidak ada kehidupan. Saya bilang, Anda boleh berkata begitu, tapi di sisi lain saya berkata juga punya hak saya untuk mengatakan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Saya bilang sama dia, kalau gitu Bapak rugi, Pak Yohan rugi, berlelah-lelah di muka bumi, ternyata nanti setelah kematian tidak ada apa-apa. Oh, saya bilang itu resiko saya. Dan saya tidak menganggap rugi. Karena kalau saya mati terus tidak ada apa-apa, ya selesai, kau juga begitu. Orang-orang lain, orang banyak juga begitu. Tapi kau juga must be careful, saya bilang. Seandainya kau juga mati, ternyata tidak seperti apa yang kau bayangkan. Ternyata setelah kematian ada kehidupan. Saya mau tanya dengan dia, di mana engkau pada saat itu? Pelan tapi pasti setelah berbincang, akhirnya kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, dia ketemu saya dan dia bilang, saya terima Yesus sebagai juru selamat. Karena dia tahu, akhirnya dia bilang, Roh Tuhan berkata kepada saya. Selama puluhan tahun saya dibutakan dengan hal-hal seperti itu. Nah, Anda lihat bagaimana peperangan rohani itu jauh lebih penting daripada sekedar peperangan jasmani. Orang-orang yang bisa memenangkan pertempuran atau peperangan rohani, maka dia akan juga dengan mudah memenangkan peperangan atau pertempuran jasmani, saudara. Oleh sebab itu yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana saya dan Anda mempersiapkan kehidupan rohani itu. Sehingga akhirnya ketika diserang dengan hal-hal yang bersifat jasmania, Alkitab katakan kita berdiri dengan tegap. Kita berdiri dengan gagah. Nah, hal apa yang perlu saya dan Anda perhatikan untuk ada di dalam satu kerohanian yang baik, sehingga akhirnya kita bisa tetap tegar dalam keadaan krisis. Perhatikan dengan baik ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 katakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi dengarkan baik anak-anak Tuhan, siapapun umat Tuhan yang ada di dalam Zoom ini, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa saya dan Anda harus mempunyai satu shelter, satu benteng yang kokoh, saudara. Dan shelter, benteng yang kokoh itu tidak bisa didapatkan dimanapun dan di siapapun, hanya dalam Tuhan. Akhirnya, Alkitab katakan begitu, akhirnya. Jadi bicara tentang hal-hal yang bersifat rohani, berbicara juga tentang akhirnya, finally. Saya dan Anda di dalam kehidupan yang sementara ini ada akhir. Dan saya juga percaya bahwa krisis itu ada akhir, saudara. COVID-19 ada akhir, saudara. Amin, saudara. Tidak ada krisis yang tidak berakhir. Ya, oleh sebab itu, saya dan Anda di dalam mempersiapkan perlengkapan rohani itu harus juga punya satu shelter, satu perlindungan, satu benteng, satu tempat di mana saya dan Anda bisa berlindung di situ, yaitu di dalam Tuhan. Alkitab katakan dengan kuat di situ, di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kalau Anda mau menang, saya mau menang, tetap bisa bertahan, maka shelter itu harus saya dan Anda miliki dan tinggal di situ.
tinggal dalam lingkupan, tinggal dalam naungan Allah yang maha tinggi, di dalam kekuatan kuasanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hidup di luar itu shelter atau di dalam itu shelter? Apakah saya dan Anda hidup di dalam itu perlindungan atau di luar daripada perlindungan? Jawabannya bukan ada di saya, tapi jawabannya ada pada saudara masing-masing. Saya dan Anda harus introspeksi diri. Apakah saya dan Anda sudah hidup di dalam perlindungan itu? Di dalam perlindungan itu ada jaminan, saudara. Jaminan keselamatan, jaminan kemenangan, jaminan kekuatan, jaminan kekal selama-lamanya, tak tergoyahkan. Semua yang hebat ada di situ. Tapi seringkali kita hanya cuma melihat kasat mata. Yang kita lihat itu yang kita takuti, yang kita lihat itu yang kita harapkan. Kenapa demikian? Karena selalu hidup hanya di dalam hal-hal yang bersifat jasmania. Sehingga lupa untuk memperlengkapi diri dengan hal-hal yang bersifat rohani. Saya percaya dengan obat, saya percaya dengan vaksin. Saya percaya dengan bahkan penyakit itu ada, saya percaya. Tapi saya jauh lebih percaya bahwa Tuhan lebih kuat dari segala sesuatu. Amin, saudara. Yang kedua, di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini bicara tentang dapat bertahan, ini bicara tentang antibodi kita, saudara. Antibodi ternyata di dalam kekristenan, di dalam kerohanian itu ada. Apa antibodi kita? Yaitu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hari ini kalau saya belum mengenakan itu, Anda belum mengenakan itu, kenakanlah. Sama seperti olahragawan ketika dia bertanding, dia harus pakai sepatu olahraga. Tergantung olahraga apa yang ditekuni. Kalau bulu tangkis, dia harus menggunakan sepatu bulu tangkis. Dia tidak boleh pakai sepatu sepak bola, sudah. Dia akan keteteran karena sepatu sepak bola ada poolnya, ada tonjolan-tonjolan di bawah. Nah, sekarang saya mau bertanya, atau Tuhan sedang bertanya kepada saya, apakah saya dan Anda sudah mengenakan perlengkapan senjata Allah yang tepat? Ini juga harus diperhatikan. Itu menentukan antibodi kita. Kalau perlengkapan senjata Allah kita sudah pakai, maka antibodi kita akan bekerja dengan sendirinya. Amin. Kita akan bisa lihat di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai hal itu. Dunia kedokteran itu paham tentang antibodi. Bahkan COVID-19 itu paham tentang antibodi. Yang diserang ketika saya dan Anda memiliki satu antibodi, ya, atau memiliki pertahanan yang tidak baik. Antibodinya tidak bekerja, maka penyakit apapun bisa masuk. Tapi kalau saya dan Anda, ya tadi saya katakan, antibodi kita apa? Yaitu seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya saya dan Anda bisa bertahan. Bukan hanya melawan itu COVID-19, tapi juga krisis keuangan, krisis keluarga, krisis rumah tangga, krisis apapun itu. Ketika saya dan Anda lengkap, ya lengkap, tidak setengah-setengah, sudah. Anda mencintai Tuhan, tapi Anda tidak mencintai firman. Saya mencintai Tuhan, tapi saya tidak suka dengan ibadah. Bagaimana mungkin saya mau mengatakan bahwa saya sedang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Jadi antibodi itu ditentukan juga oleh saya dan Anda. Apakah kita mau mengenakannya? Karena Alkitab di ayat yang ke-11 katakan, kenakanlah. Ini bicara tentang satu nasihat dari Tuhan untuk mengenakan. Tidak dipaksa, saudara. Tidak dipaksa. Tapi kita tahu bahwa vaksin itu, katakanlah seperti itu, obat itu membentuk antibodi, makanan yang bergizi, atau kita bilang vitamin, itu akan membentuk antibodi kita sedemikian rupa. Dan yang ketiga, Alkitab katakan karena perjuangan kita, ayat 12. Ayat 12 katakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Perhatikan dengan baik, jangan salah kira, jangan salah baca, jangan salah mengerti. Alkitab tidak mengatakan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah yang sah, melawan penguasa-penguasa yang sah,
melawan penghulu-penghulu yang sah, tidak. Alkitab katakan melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap. Ya, bahkan dilanjutkan dengan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi hal yang ketiga yang saya mau bagikan buat Anda adalah bahwa saya dan Anda harus fokus. Fokusnya kemana? Kita harus mengerti, kita harus tahu siapa lawan kita. Amin. Ya, lawan kita itu bukannya orang tua kita, saudara. Lawan kita itu bukan anak kita. Lawan kita itu bukan suami kita. Lawan kita bukan anak-anak kita. Lawan kita bukan gereja-gereja, saudara. Sekarang kita melihat kecenderungan itu orang saling serang di media sosial. Mereka berpikir bahwa gereja itu adalah lawan dia. Gereja yang tidak seorganisasi dengan dia itu lawan dia. Tapi kalau kita baca di sini berbeda dengan apa yang diyakini oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan lawan kita tidak pernah berubah, yaitu pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu di udara, roh-roh yang jahat itu. Jangan dialihkan, saudara. Kalau dialihkan kita nggak fokus. Jadi ketika kita sudah berlatih, kita sudah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, terus kita sudah ada shelter di dalam Tuhan, dan kita tidak mengerti lawan siapa yang harus kita pukul. Kita nggak tahu siapa lawan kita. Orang tua kita pukul. Saya nggak pernah pukul orang tua, tapi kau kurang ajar dengan dia. Saya nggak pernah pukul anak saya, tapi kau membangkitkan amarahnya kepadamu. Saya nggak pernah selingkuh, tetapi kau tampar istrimu. Saya nggak pernah berperilaku jahat kepada suamimu, tapi engkau tidak mau tunduk dengan dia. Dan saya mau katakan buat saudara, mereka bukan lawan kita. Kalaupun mereka jahat, bukan mereka yang jahat sesungguhnya, tapi roh jahat yang menguasai mereka. Kesimpulannya sederhana, as simple as that. Jadi, kenapa Yesus mengatakan bahwa dia tidak membenci orang yang berdosa, tapi dia membenci dosa? Kenapa? Dia hidup dalam kefokusan, dia tahu siapa lawannya. Dan kalau kita memiliki pribadi, memiliki pemimpin ya yang tahu siapa lawannya, saya dan Anda yang mengaku menjadi anak-anaknya, umatnya juga harus tahu siapa lawan kita. Lawan kita tidak pernah berubah, ya lawannya Kristus. Kalau lawan kita ternyata berbeda dengan lawan Kristus, ini diyakini bahwa kita menjadi orang-orang yang diragukan, sudah keaslian daripada keturunan Kristus, menjadi pengikut Kristus. Jadi saya dan Anda harus fokus kepada siapa lawan kita. COVID-19, Anda perhatikan, itu yang kerjakan siapa? Iblis. Jangan terus kita katakan, oh ini izin Tuhan, izin Tuhan, izin Tuhan. Akhirnya mati, izin Tuhan, izin Tuhan. Tidak, sudah. Itu kuasa kegelapan yang bermain di situ. Kita harus cepat hubungkan dengan itu. Nah, kita harus katakan, oh di atas semua ini, pasti penghulu-penghulu dunia. Pasti roh-roh jahat. Karena saya membaca dari kebenaran firman. Oleh sebab itu, Yesus katakan, hendaklah engkau saling mendoakan. Hendaklah engkau saling mengampuni. Ampunilah musuhmu. Karena dia bukan lawan kita. Lawan kita adalah kuasa kegelapan yang pakai dia. Yang keempat, perlengkapan rohani itu, Alkitab katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ayat 13, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan ada di sini, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jangan menjadi Kristen yang diam. Amin, saudara. Tapi menjadi Kristen yang dinamis. Menjadi Kristen yang bergerak. Menjadi Kristen yang memiliki inisiatif. Alkitab katakan setelah kau ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, ayat 13 katakan itu, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bayangkan, sesudah engkau menyelesaikan segala sesuatu, ya. Jadi punya inisiatif, ya, punya kegerakan, bukan Kristen yang statis, tapi Kristen yang bergerak. Kalau sekarang ada tagar diam di rumah saja, itu bukan berarti tidak mengatakan sesuatu, tidak melakukan aktivitas, tidak. Tetap Anda bisa Zoom dari rumah seperti ini, sudah melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Ini sudah COVID-19, krisis keuangan, kita malas beribadah. Sudah diberikan alat, sudah diberikan sarana untuk itu.
Tapi kita tetap saja menjadi orang yang malas. Kita tetap saja, padahal waktu sudah banyak. Diam di rumah, melakukan hal-hal yang tidak perlu. Nonton TV-nya bisa 19 sampai 23 jam. Akhirnya buat Tuhan aja untuk 1 jam, sulit rasanya. Kenapa demikian? Karena tidak menjadi orang-orang Kristen yang bergerak, saudara. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita pun terhinggapi penyakit itu, kalau kita juga memiliki satu gerakan, entah itu olahraga, entah itu berjemur di panas, maka saya yakin dan percaya itu adalah perlawanan, bentuk perlawanan daripada COVID-19 salah satunya. Oleh sebab itu, ketika peraturan pemerintah katakan pakai masker, itu kan gerakan pakai masker. Setelah itu dikatakan jauhi kerumunan, cuci tangan. Coba Anda lihat, ya, jaga jarak. Kita bisa melihat di situ bahwa semuanya itu membutuhkan gerakan. Jadilah orang Kristen juga yang memiliki gerakan mengampuni, gerakan berdoa bersama, gerakan untuk menolong satu dengan yang lain. Ada begitu banyak gerakan-gerakan yang kita bisa timbulkan untuk mengantisipasi pergerakan daripada kuasa kegelapan itu. Dan yang berikut, yang kelima di situ dikatakan, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, berikat pinggangkan kebenaran artinya kebenaran itu nggak boleh naik turun, saudara. Oleh sebab itu harus diikat, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, coba Anda pikirkan dengan baik. Seringkali kadang kita benar, kita salah. Ya, jadi kebenaran kita melorot. Ya, terus kita naik lagi sedikit, melorot lagi. Ya, ketika naik lagi sedikit, melorot lagi. Anda perhatikan di sini, berdiri tegak bukan hanya berdiri, tetapi berikat pinggangkan kebenaran. Dalam kehidupan, meskipun kita melihat krisis, kita juga harus berhati-hati di dalam melakukan tindakan. Apakah sudah benar atau tidak? Jangan menjadi orang-orang yang akhirnya mengabaikan itu kebenaran. Yang penting aku makan, tapi mencuri. Yang penting aku punya, tapi korupsi. Dan Anda bilang, habis keadaan lagi susah. Oh tidak, keadaan susah kita juga tetap bisa makan. Amin, saudara. Keadaan tidak baik, kita juga bisa untuk tidak korupsi. Bisa. Ya. Keadaan tidak menyenangkan, kita bisa juga hidup di dalam kekudusan. Bisa. Oleh sebab itu, jadikanlah kebenaran itu tidak bolak-balik, naik turun. Tapi biarlah kebenaran kita tetap bahkan meningkat, saudara. Oleh sebab itu Alkitab katakan berikat pinggangkan kebenaran. Ada ukuran kebenaran di sini, dan kebenaran itu solid. Kebenaran itu pasti, karena Yesus itu pasti, Yesus itu solid. Jangan mempermainkan kebenaran itu dengan seenaknya. Dan kita ukur kebenaran itu dari ukuran kita. Tapi ukurlah kebenaran itu dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan yang menjadi hukum bagi kita. Dan seterusnya di situ dikatakan dan berbaju jirahkan keadilan. Ya, kita memiliki satu tameng, ya, kita memiliki satu seperti perisai itu keadilan, saudara. Ya, kenapa demikian? Ada banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Jadi orang yang bodoh, Pak. Saya bilang tidak, ya. Di dalam kebenaran itu ada kasih, ya. Di dalam kasih ada kebenaran, di dalam kasih juga ada keadilan. Jadi bukan hanya sekedar mengasihi, tapi juga adil, ya. Jadilah Kristen yang adil. Jadi perlengkapan rohani yang kita miliki adalah adil. Kalau kita memberi, saudara, memberi kepada manusia yang sedang kita tolong, kita juga harus tahu diri, kita harus memberi kepada Tuhan. Adil. Atau sebaliknya, ketika Anda memberi kepada Tuhan, jangan lupa juga menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita yang punya kesusahan. Saya banyak dengar orang bilang, daripada saya kasih gereja, Pak, daripada saya kasih perpuluhan, lebih baik saya langsung ke orang tersebut. Anda sedang tidak adil. Kenapa demikian? Manusia Anda bisa beri, terlebih Tuhan Anda juga harus memberi. Terbalik juga sama, ketika Anda bisa memberi kepada Tuhan yang tidak kelihatan, maka sesungguhnya kita juga bisa memberi kepada orang yang kelihatan, saudara. Yang tidak kelihatan kita bisa kasihi,
yang tidak kelihatan, yaitu Yesus, Roh Tuhan aja kita bisa layani, terlebih yang kelihatan. Jadi kita harus adil. Dalam banyak hal kita harus adil. Dalam segala hal kita harus adil. Kalau Anda bisa mengasihi anak Anda yang bungsu, Anda juga harus mengasihi anak Anda yang sulung. Sebaliknya, kalau kita bisa mengasihi anak kita yang sulung, maka kita juga bisa mengasihi anak kita yang bungsu. Ya. Dan Alkitab terus lanjut dengan ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita menjelang akhir, kita bisa melihat bahwa kaki kita, artinya langkah kita harus dengan kerelaan, unconditional. Jadi melakukan sesuatu bukan karena upah, saudara. Melakukan sesuatu bukan karena ada duitnya, karena ada uang. Kita melayani, saya melayani karena ada uang, itu salah. Tetapi ketika kita melayani, kita diberkati di dalam, itu tidak salah. Tapi motivasi, ini bicara tentang motivasi. Kalau motivasi saya melayani Tuhan atas dasar supaya saya mendapatkan uang, saya berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau motivasi saya dalam melayani Tuhan, di tengah-tengah pelayanan itu, saya diberkati oleh berkat Tuhan, itu tidak salah. Karena motivasinya adalah kerelaan. Apakah Anda rela untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan? Apakah Anda rela menolong siapapun juga untuk Tuhan? Saya yakin dan percaya kerelaan itu dihitung oleh Tuhan. Khususnya kita masuk berikut untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi selalu dari perkataan kita, berita yang kita sebarkan bukan sekedar Injil, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada damai sejahtera. Amin. Saya memberitakan Injil, tapi di dalamnya juga harus ada damai sejahtera. Bukan hanya mengembarkan hanya sekedar kata-kata, tapi saya harus menjadi pribadi yang bisa dilihat orang dengan membawa damai sejahtera. Dan di dalam hal yang terakhir, Alkitab katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, jadi di dalam segalanya, di dalam apa yang sudah saya katakan atau Alkitab katakan, di situ dikatakan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ketika kita sakit, iman yang kita pakai. Ketika kita ada dalam sekarat, ya, maka perisai itu, yaitu perisai iman, itu yang menyelamatkan kita. Iman yang percaya kepada Kristus Yesus. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan. Saya sering kali mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka. Mereka mampu keluar dari situasi yang sulit karena iman mereka. Ada satu saja orang benar, ada satu aja orang yang beriman. Dia bisa menghadirkan kuasa Tuhan untuk turun dan bekerja di situ. Dan kita yakin dan percaya, iman itu juga tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa, saudara? Akan firman Allah. Ayat 17 katakan itu. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jangan hidup jauh dari firman. Amin. Jangan hidup jauh dari firman. Ya. Tiap-tiap hari lagi stay at home. Saya dan Anda memiliki banyak waktu untuk bergaul dengan Allah melalui firman-Nya. Kita bisa bergaul dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan karena firman-Nya. Ya. Tiap-tiap hari kita baca, entah itu 1 ayat, 3 ayat, 1 patsal, 2 patsal, 5 patsal. Kita sekarang punya banyak waktu, saudara. Kita pakai itu, apalagi buat saudara yang sekarang, maafkan saya sudah berumur, ya. Entah itu sudah 40-an, 50, 60-an. Saya mau berkata buat saudara, baiklah kita bergaul dekat dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dijemput. Kita tidak tahu kapan kita mati, saudara. Tapi melihat keadaan di sekitar, maka perlu kedekatan dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan saya tutup di ayat yang ke-18. Perlengkapan rohani yang sangat juga penting yang tidak boleh dilewatkan adalah doa. Ya, tadi saya katakan firman Allah, Anda bergaul dengan firman Allah, ya. Dan ketika Anda berdoa, Anda sedang menyatakan sesuatu, entah itu pujian, entah itu penyembahan, entah itu permohonan, apapun itu. Saya mau katakan buat Anda,
itu adalah nafas saya dan Anda sebagai orang percaya. Karena doa itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita pakai perlengkapan ini. Dan sekarang saya dan Anda bersama-sama menghadapi keadaan yang jahat ini, hari-hari yang jahat ini, penguasa-penguasa di udara ini, dengan segenap senjata Allah. Kita mampu melewatinya. Kita mampu menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tunduk kepala kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya. Senjata selengkap Engkau yang kami kenakan adalah yang sempurna. Yang pernah kami miliki dan kami tahu. Oleh sebab itu, biarlah Engkau memberikan perkenan supaya seluruh anak-anak-Mu yang hadir dalam Zoom ini boleh diperlengkapi dengan senjata. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk taat, untuk melakukan perintah dan hukum-Mu. Dan biarlah kami pegang janji-janji-Mu yang selalu berlaku dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, PTC Tuhan, PTC Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati keluarga rumah tangga mereka, usaha, keuangan finansial, kesehatan mereka Tuhan, aktivitas mereka, keluarga inti, keluarga besar, pelayanan mereka Tuhan, keuangan finansial mereka. Apa saja yang mereka kerjakan, boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.